Hai guys, welcome to my channel. Kayaknya gue udah lama ya nggak bikin video soal kayak aturan-aturan di Jerman gitu. Nah, sekarang gue pengen share ke kalian tentang pengalaman gue apply visa kerja di Jerman. Jadi sekarang ini gue pakai visa kerja ya untuk stay di Jerman, bukan pakai visa menikah. Karena visa gue yang lama itu udah kadaluarsa dari bulan September, jadi September awal tuh udah nggak berlaku. Sementara gue nikah catatan sipil itu baru dapet appointment tanggal 13 November 2020. Jadi makanya gue tuh belum bisa untuk apply visa menikah. Jadi gue sekarang pakai visa kerja. Jadi gue pakai surat kontrak yang dari tempat kerja gue sekarang ini untuk ngelamar visa kerja. Soalnya yang kemarin itu, yang nikah kemarin itu adalah nikah agama ya, nikah ijab kabul dari NU yang ada di Jerman ini. Jadi nikah yang kemarin itu yang tanggal 2 Agustus itu adalah nikah agama aja. Nah, nikah yang catatan sipilnya baru nanti ya. Makanya kemarin itu gue nggak bisa apply visa menikah karena memang belum menikah secara resmi negara, baru nanti ini. Jadi kemarin itu untuk memperpanjang visa gue tuh pakai visa kerja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara atau syarat-syarat untuk apply visa kerja untuk kalian yang mungkin habis selesai Ausbildung atau kuliah. Nah, oke, langsung aja sekarang gue mau nge-share pengalaman gue soal apply visa kerja di Jerman. Nah, jadi waktu itu gue tuh mulai apply visa itu bulan Juli ya, bulan Juli, karena di bulan Juli itu gue baru dapat kontrak. Walaupun gue tuh ngelamarnya dan keterimanya udah dari bulan April, karena kan sebelum lulus Ausbildung kita udah bisa ngelamar kerja ya. Nah, tuh gue udah dapet, tapi kontrak gue baru dapat bulan Juli karena kemarin tuh corona kan. Nah, bulan Juli itu langsung lah gue email imigrasi yang ada di sini. Karena kan kalau di sini apa-apa harus bikin janji ya, harus pakai termin appointment. Jadi nggak bisa langsung datang atau gimana. Sebenarnya gue juga bisa telepon sih, tapi menurut gue email tuh kayak lebih enak gitu, soalnya nanti kita dapet semuanya kan, kayak listnya tuh ada semua. Nah, waktu itu gue kirim email, terus setelah beberapa hari emailnya dibales, dan di email itu gue dapat appointment di bulan Agustus. Jadi jaraknya tuh sebulan ya dari gue apply mau bikin termin, mau bikin appointment untuk urus visa, dan dapat appointmentnya tuh 1 bulan setelahnya. Cukup lama ya. Lama sih, ya mau gimana lagi, mungkin ya karena emang corona jadi dibatasin banget gitu orang-orang yang mau apply perpanjang visa di situ. Nah, di email itu tertulis tuh semua berkas-berkas yang gue butuhin untuk apply visa. Tapi di sini perlu diingat ya, teman-teman, di Jerman itu semua imigrasi atau catatan sipil atau kantor apalah gitu ya, di sini tuh aturan bisa beda-beda. Jadi cuma jarak berapa meter aja bisa beda aturan. Nah, makanya di sini gue cuma nge-share pengalaman gue. Mungkin di kota kalian, di tempat kalian itu beda lagi aturannya, gue nggak tahu. Makanya yang paling penting tuh adalah kalian tanya ke mereka masing-masing, ke kantor imigrasinya masing-masing, aturannya kayak gimana. Karena belum tentu aturannya kan sama ya, dan berkas yang dibutuhin juga belum tentu semuanya benar-benar sama 100%. Jadi makanya harus tanya ke imigrasi masing-masing. Nah, tapi di sini gue cuma mau share aja ya pengalaman gue tuh kemarin kayak gimana. Nah, oke, jadi berkas apa aja yang dibutuhin? Yang pertama itu yang pasti banget itu adalah surat kontrak kerja kalian. Surat kontrak, terus paspor kalian, terus visa yang kalian masih pegang saat ini, terus pas foto. Nah, pas foto ini juga nggak usah yang ini banget ya, nggak usah yang harus ke studio apalah segala macam. Jujur, gue buat apply visa, gue buat ngelamar kerja, semua itu gue foto di rumah. Jadi foto kayak gini nih, misalnya gue foto kan, terus gue edit jadi belakangnya bersih, bener-bener kayak backgroundnya putih banget. Terus ya udah, atasannya juga bebas, karena kalau foto biometris itu kan dia cuma dari sini sampai sini. Jadi kayak baju tuh nggak kelihatan, kalaupun kelihatan kayak sedikit banget gitu. Dan gue jujur aja pakai kaos waktu itu, kaos yang ya kayak gini kerahnya, dan nggak ada masalah ya. Makanya kalian tuh nggak usah mikir macam-macam harus foto yang bagus atau gimana, nggak, foto di rumah aja cukup. Dan gue itu foto kayak gini, terus kan gue cetak gitu kan fotonya di DM, itu cuma kena 80 sen kalau nggak salah. Kalau misalnya gue foto studio atau foto yang di apa sih, kayak foto boxnya di DM gitu kan, kalau di sini kalian tahu ya ada DM, itu 6 euro 7 euro, kan lumayan ya. Dan hasilnya pun lebih bersih foto di sini daripada di foto boxnya si DM itu. Terus yang berikutnya juga harus bawa uang 90 euro. Kalau di sini gue 90 euro. Kalau di tempat kalian gue nggak tahu berapa. Tapi pengalaman gue pribadi pernah dapet yang 80, 100 juga pernah, tiba-tiba 90. Jadi bisa beda-beda. Udah gitu, ini juga penting juga adalah form dari imigrasi. Jadi kalau kalian buka web imigrasi di tempat kalian tuh biasanya ada form kan untuk apply visa. Nah, itu kalian harus print dan harus kalian isi dan dibawa pada hari itu. Udah gitu ada juga form yang
kalian harus isi, terus kalian bawa ke tempat kerja kalian nanti itu. Udah gitu kalian minta cap dari tempat kerja kalian. Terus kalau udah diisi, udah ada cap dari tempat kerja kalian, nah itu juga nanti dibawa pas kalian apply visa. Nah ini yang minta cap ini sih yang agak-agak apa ya, makan waktu juga, karena waktu itu pengalaman gue isi form, terus gue kirim pos ke tempat kerja gue, terus gue telepon kalau gue ngirim pos itu gue butuh untuk apply visa. Singkat cerita gue dapetin itu balik dari tempat kerja gue 2 minggu setelahnya. Udah gitu mereka juga minta kontrak wonung kalian atau WG kalian. Jadi mereka tuh tahu gitu kalian tuh tinggal di mana, bener nggak nih gitu. Karena itu juga dibutuhin ya, surat kontrak tempat tinggal kalian, wonung atau WG lah gitu. Dan yang terakhir tentunya ini yang paling penting juga adalah ijazah Ausbildung kalian. Karena kalian nggak bisa dong nge-apply, misalkan kayak gue mau nge-apply jadi perawat, gue mau nge-apply kerja jadi perawat gitu kan. Tapi nggak ada bukti kalau gue itu perawat, walaupun gue dapat kontrak kerja, nah itu juga nggak bisa. Jadi pas apply visa mereka juga butuh lihat ijazah perawat gue. Sama halnya juga waktu gue ngelamar kerja, kan gue dapat itu kan sebelum gue lulus ya. Nah setelah gue lulus, sebelum gue mulai kerja, mereka itu tempat kerja gue pengen ngeliat ijazah Ausbildung perawat gue. Jadi kalau misalnya katakanlah nggak ada ijazah, walaupun gue udah keterima, gue dapat surat kontrak apa segala macam, gue nggak bisa mulai kerja gitu. Mereka nggak mau mempekerjakan gue kalau mereka nggak tahu pasti ini bener nggak nih anak lulusan perawat gitu. Nah jadi pada hari itu gue datang bawa berkas-berkas itu tadi untuk apply visa. Gak lama, cuma 15 menitan. Terus gue abis itu dikasih satu lembar kertas yang ada tanda tangan dari mereka juga, tanda tangan dan cap dari imigrasi juga. Dan itu kertas bukan Fiktionsbescheinigung ya, bukan yang kalau warna hijau itu yang gini, bukan. Itu kertas HVS biasa, cuma ada tulisannya doang kalau visa gue bakal jadinya lama karena corona, dan selama visa gue belum jadi, kertas inilah yang berlaku sebagai visa dengan tanda tangan dan cap dari imigrasi. Nah terus udah gitu, akhir September gue baru dikabarin kalau visa gue akhirnya udah diterima. Akhirnya visa gue jadi gitu kan, maksudnya udah dicek segala macamnya dan semuanya berkas-berkasnya gak ada yang dipalsukan atau apalah gitu kan. Jadi udah dicek semua, udah bener, dan akhir September itu visa gue udah jadi, udah siap, dan gue harus bikin termin. Waktu itu gue dikabarinnya lewat pos ya, bukan lewat email, bukan lewat mana-mana, lewat pos. Dan di situ di pos itu gue harus bikin janji. Nah tuh gue telepon lah imigrasi kan, terus kata mereka gue nggak bisa bikin janji lewat telepon, gue harus kirim email. Oke, akhirnya gue kirim email nih, kirim email dan baru dapat balasan sekitar 2 minggu. Jadi setelah gue terima surat kalau visa gue tuh jadi, gue langsung bikin termin ke mereka lewat email setelah yang telepon tadi, dan baru dikasih appointment untuk ambil visa tuh 2 minggu. Jadi gue baru dapat balasan email tuh 2 minggu, dan di balasan email itu gue baru bisa ngambil visa 2 minggu lagi. Jadi total dari visa gue jadi, dari gue dikabarin kalau visa gue itu udah jadi, gue baru bisa ngambil visa gue, baru dapat appointment untuk ambil visa gue itu 1 bulan setelahnya. Jadi baru bulan Oktober inilah gue akhirnya dapat visa kerja gue. Tapi ya sebenarnya nggak ada masalah juga, karena kan gue masih punya kertas yang 1 lembar itu yang menandakan kalau selama visa gue belum jadi itulah yang berlaku. Nah terus pas ngambil visa, gue tinggal suruh bawa paspor sama visa yang berlaku pada saat itu. Ya udah, jadi kayak gitu doang. Cuma datang, terus tiba-tiba gue dipanggil, tapi gue nggak boleh masuk ruangan, dia masuk sendiri orangnya, terus dia keluar lagi, gue suruh ikut masuk, cuma tanda tangan, dikasih visa, terus gue keluar lagi. Ya udah gitu doang jadi visa gue. Nah sekarang buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman lain di daerah kalian masing-masing di Jerman, bisa share di bawah ya, peraturannya tuh kayak apa sih, kemarin tuh yang kalian butuhin berkasnya apa aja sih. Kali aja bisa membantu teman-teman yang lain yang memang lagi butuh infonya. Jadi buat kalian yang punya pengalaman lain, silahkan tulis share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Yaudah guys, oke deh, semoga informasi yang gue sampaikan tadi bermanfaat buat kalian. Semoga kalian suka sama videonya, semoga mudah dimengerti juga. Terima kasih banget untuk kalian yang udah nonton. Kalau misalkan kalian suka dan merasa ini bermanfaat, boleh di-share, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Ciao!